Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Fili. Pada hari ini saya Mario akan memaparkan materi mengenai 10 pelajaran yang dapat kita ambil dari film startup. Yang pertama adalah untuk bertahan dalam bisnis. Jadi di sini ayahnya Injay dan Xiao Dalmi memfokuskan untuk meraih pelanggan sebanyak mungkin terlebih dahulu, baru kemudian mengambil keuntungan. Ini yang dia katakan ketika sedang melakukan pitch deck kepada investor. Nah, maka mengapa strategi bakar uang ini dilakukan? Jadi strategi ini dilakukan untuk mengakselerasi perusahaan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, salah satu teknik ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti misalnya OVO, Gojek, Tokopedia, dan yang lainnya. Yang kedua adalah tahap pendanaan series A. Jadi series A funding ini merupakan tahap pendanaan setelah seed funding. Nah, pada tahap pendanaan series A, investor ini mencari bisnis dengan ide yang hebat serta strategi yang baik. Jadi di sini yang dilihat oleh investor tidak hanya idenya saja, tapi juga timnya. Bagaimana tim tersebut untuk menyusun strategi yang kuat sehingga mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi bisnis yang dijalankannya. Biasanya series A funding mengumpulkan uang sekitar 2-15 juta US dollar. Di sini episode 3, Injay kedudukannya ingin diganti oleh anak kandung dari ayah tirinya. Hal ini sangat dimungkinkan karena ayahnya ini merupakan pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut, yaitu 72%. Dan anak kandung dari ayah tirinya ini, kepemilikan sahamnya adalah 14%. Jadi jika di total adalah 86%. Nah, hal ini tidak baik untuk CEO, karena dapat mengganggu keputusan yang ingin diambil oleh CEO tersebut, atau bahkan mampu mengganti kedudukan posisi dari CEO tersebut. Nah, di sini berhubungan dengan episode sebelumnya, kekuatan CEO berasal dari kepemilikan saham. Di episode ini, Samsung ya, ada 6 dosan, ada Xiao Dalmi, dan mereka ini membagi saham secara adil. Ya. Nah, di sini tidak baik untuk CEO, karena kekuatan CEO itu berasal dari kepemilikan sahamnya. Jadi, hal ini dapat mengganggu CEO dalam mengambil keputusan jika terdapat perbedaan pendapat di dalam tim tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan CEO minimal 60%, atau yang terbaik adalah 90% untuk perusahaan startup. Nah, di sini layanan Nungil ini tidak memiliki model pendapatan yang jelas. Mengapa? Karena kita tidak mungkin melakukan atau memasukkan iklan ke dalam layanan Nungil, karena layanan Nungil diperuntukkan untuk tunanetra. Nah, hal ini semakin sulit untuk mencari investor, karena ketika pengguna Nungil semakin banyak, maka semakin banyak juga uang yang harus dikeluarkan. Sedangkan di satu sisi tidak ada model pendapatan yang jelas, sehingga akan menyulitkan bagi perusahaan tersebut untuk mencari investor. Nah, di sini ini episode 8, mereka meminta seorang tunanetra untuk mencoba layanan Nungil. Jadi hal ini dilakukan untuk menentukan produk market fit dan menentukan calon customer potensial. Serta di sini juga akan si Samsung ini juga akan menerima masukan-masukan atau feedback dari calon customer-nya. Nah, viral marketing ini merupakan salah satu teknik yang dilakukan ya, untuk mempromosikan suatu layanan oleh orang-orang secara sukarela. Jadi di sini viral marketing secara tidak langsung membuat audiens itu menjadi promotor atau orang yang mempromosikannya. Nah, first of marketing ini berhubungan dengan word of mouth yang mampu menunjang brand awareness. Nah, jadi metode viral marketing ini umumnya menggunakan media sosial. First of customer adalah mendapatkan feedback dari pelanggan, di mana feedback tersebut diolah sesuai dengan tingkat kepentingan bagi pelanggan dan perusahaan. Kemudian dari dari laporan tersebut akan dilakukan pengambilan keputusan berupa apakah akan mengeluarkan produk baru atau ingin mengeluarkan layanan baru. Nah, first of customer ini, ya, dari first of customer kita jadi mengetahui apa yang sebenarnya pelanggan inginkan dari perusahaan atau dari bisnis yang kita jalankan. Nah, di sini tidak ada pesaing. Ya. Tidak ada pesaing itu terdapat beberapa makna, yaitu seperti misalnya produk yang kita buat belum mampu diterima oleh pasar, bisa jadi karena inovasi yang kita lakukan itu mungkin terlalu canggih atau memang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat, atau memang pasarnya itu belum ada, atau ada opsi lain di mana kita itu dapat mengeluarkan produk dan menciptakan market bagi produk kita sendiri. Namun hal ini tentu sulit untuk dilakukan. Akuisisi bakat atau talent acquisition adalah proses pencarian calon karyawan dengan cara memilih beberapa kandidat yang masih bekerja di perusahaan lain. Di sini ada orang dari Silicon Valley di Amerika Serikat mengakuisisi Samsung Tech. Nah, tujuan itu adalah untuk mengambil pengembang yang ada di Samsung Tech. Pengembangnya itu adalah 6 dosen dan teman-temannya untuk bekerja di Silicon Valley itu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya.